Am I really that much? And breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Slaynis. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode PISCES. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah mengambil satu jurnal yang berjudul tentang pemberdayaan petugas rekam medis dalam analisis desain formulir rekam medis rawat jalan dengan menggunakan metode PISCES. Di sini penulis bernama Romadin Marbun dan Tasigit Moh Maulana di tahun 2023. Tujuannya yaitu untuk memperdayakan petugas rekam medis klinik modern Poncokusumo Malang dalam menganalisis dan mendesain formulir rekam medis rawat jalan sesuai dengan standar pedoman. Saya akan menganalisis PISCES. Baiklah guys, di sini kita akan melakukan review pada jurnal di atas, yaitu pemberdayaan petugas rekam medis dalam analisis desain formulir rekam medis rawat jalan yang menggunakan metode PISCES. Baiklah, metode PISCES itu memiliki beberapa komponen di sini, yaitu yang pertama performance atau kinerja, yang kedua ada information atau informasi, yang kedua ada economic atau ekonomi, yang keempat ada control atau kontrol, yang kelima ada efisiensi atau efisiensi, dan yang terakhir ada service yaitu pelayanan. Jadi saya akan menjelaskan tentang satu persatu komponen-komponen yang ada di sini. Pertama yaitu performance atau kinerja. Yang pertama terdapat masalah. Pengisian formulir rekam medis rawat jalan tidak sesuai dengan pedoman, meliputi ketidaklengkapan data sosial pasien, penulisan nomor rekam medis di luar kotak yang disediakan, dan kekurangnya elemen data yang diperlukan. Yang kedua ada dampak, kesalahan pencatatan data, duplikasi data, kesalahan pelaporan dan pengolahan data, serta potensi malpraktek karena kurangnya informasi medis yang lengkap. Yang ketiga ada solusi yaitu edukasi dan pelatihan terkait desain formulir rekam medis rawat jalan yang benar dan sesuai dengan standar. Jadi yang kedua ada information atau informasi. Terdapat masalah, klinik belum memiliki SOP formulir pemeriksaan umum rawat jalan dan belum pernah melakukan evaluasi formulir. Yang kedua ada dampak, yaitu kesulitan dalam mengelola informasi pasien, kesulitan dalam melakukan analisis data, dan kesulitan dalam membuat laporan kesehatan yang akurat. Yang ketiga ada solusinya, yaitu dengan menyusun SOP formulir pemeriksaan umum rawat jalan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap isi dan desain formulir. Lalu yang ketiga pada komponen ekonomis, yaitu memiliki tiga juga masalah, dampak, dan solusi. Masalahnya yaitu ketidaksesuaian formulir dengan standar dapat menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, serta potensi denda dan sanksi dari kementerian. Yang kedua ada dampaknya, yaitu dengan penurunan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta biaya tambahan untuk revisi dan perbaikan formulir. Yang ketiga terdapat solusinya yaitu mendesain formulir yang efisien dan efektif sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi. Yang ketiga terdapat kontrol, yaitu pertama ada masalahnya yaitu klinik tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap kualitas formulir dan pengisiannya. Yang kedua ada dampak, ketidaksesuaian data, kesalahan pengolahan data, dan kesulitan dalam akuntabilitas. Yang ketiga ada solusi, yaitu menerapkan sistem kontrol kualitas formulir dan pengisiannya termasuk monitoring dan evaluasi. Terus yang keempat ada efisiensi atau efisien. Yang pertama masalahnya yaitu desain formulir yang tidak efektif menyebabkan kesulitan bagi petugas rekam medis dalam mengisi data dan
pasien, kerusakan reputasi klinik, dan potensi penurunan jumlah pasien. Yang ketiga ada solusinya. Solusinya yaitu mendesain formulir yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu jurnal ini mengidentifikasi masalah terkait desain dan pengguna formulir rekam medis rawat jalan di klinik modern Poncokusumo Malang. Analisis Pisces menunjukkan bahwa masalah ini berdampak pada berbagai aspek termasuk kinerja, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan pelayanan. Pengembangan dan penerapan formulir yang sesuai dengan standar dan pedoman akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta meningkatkan kepuasan pasien. Baiklah, cuma sampai di sini saja penjelasan saya tentang jurnal yang kita review hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Baiklah guys, di sini kita akan melakukan review pada jurnal di atas, yaitu pemberdayaan petugas rekam medis dalam analisis desain formulir rekam medis rawat jalan yang menggunakan metode Pisces. Baiklah, metode Pisces itu memiliki beberapa komponen di sini, yaitu yang pertama performance atau kinerja, yang kedua ada information atau informasi, yang kedua ada economic atau ekonomi, yang keempat ada control atau kontrol, yang kelima ada efisiensi atau efisiensi, dan yang terakhir ada service yaitu pelayanan. Jadi saya akan menjelaskan tentang satu persatu komponen-komponen yang ada di sini. Yang pertama yaitu performance atau kinerja. Yang pertama terdapat masalah. Pengisian formulir rekam medis rawat jalan tidak sesuai dengan pedoman, meliputi ketidaklengkapan data sosial pasien, penulisan nomor rekam medis di luar kotak yang disediakan, dan kurangnya elemen data yang diperlukan. Yang kedua ada dampak, kesalahan pencatatan data, duplikasi data, kesalahan pelaporan dan pengolahan data, serta potensi malpraktek karena kurangnya informasi medis yang lengkap. Yang ketiga ada solusi yaitu edukasi dan pelatihan terkait desain formulir rekam medis rawat jalan yang benar dan sesuai dengan standar. Jadi yang kedua ada information atau informasi, terdapat masalah, klinik belum memiliki SOP formulir pemeriksaan umum rawat jalan dan belum pernah melakukan evaluasi formulir. Yang kedua ada dampak, yaitu kesulitan dalam mengelola informasi pasien, kesulitan dalam melakukan analisis data, dan kesulitan dalam membuat laporan kesehatan yang akurat. Yang ketiga ada solusinya, yaitu dengan menyusun SOP formulir pemeriksaan umum rawat jalan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap isi dan desain formulir. Lalu yang ketiga pada komponen ekonomi, yaitu memiliki tiga juga masalah, dampak, dan solusi. Masalahnya yaitu ketidaksesuaian formulir dengan standar dapat menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, serta potensi denda dan sanksi dari kementerian. Yang kedua ada dampaknya, yaitu dengan penurunan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta biaya tambahan untuk revisi dan perbaikan formulir. Yang ketiga terdapat solusinya yaitu mendesain formulir yang efisien dan efektif sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi. Yang ketiga terdapat kontrol yaitu pertama ada masalahnya yaitu klinik tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap kualitas formulir dan pengisiannya. Yang kedua ada dampak, ketidaksesuaian data, kesalahan pengelolaan data, dan kesulitan dalam akuntabilitas. Yang ketiga ada solusi yaitu menerapkan sistem kontrol kualitas formulir dan pengisiannya termasuk monitoring dan evaluasi. Terus yang keempat ada efisiensi atau efisien. Yang pertama masalahnya yaitu desain formulir
tidak efektif, menyebabkan kesulitan bagi petugas rekam medis dalam mengisi data dan memperlambat proses pelayanan. Dampak yang terjadi yaitu penurunan efisiensi kerja, penumpukan pekerjaan, dan ketidakpuasan pasien. Lalu, solusi mendesain formulir yang mudah dipahami dan diisi serta mempermudah proses pengolahan data. Selanjutnya ada service atau pelayanan. Service dan pelayanan memiliki tiga ya guys, yaitu terdiri dari masalah, dampak, dan solusi. Masalah dari service yaitu tidak sesuai formulir dengan standar dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan menimbulkan ketidakpuasan pasien. Yang kedua ada dampak. Dampaknya yaitu penurunan kepuasan pasien, kerusakan reputasi klinik, dan potensi penurunan jumlah pasien. Yang ketiga ada solusinya. Solusinya yaitu mendesain formulir yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu jurnal ini mengidentifikasi masalah terkait desain dan pengguna formulir rekam medis rawat jalan di klinik modern Poncokusumo Malang. Analisis bisnis menunjukkan bahwa masalah ini berdampak pada berbagai aspek